Halo Jomblo sejati, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Asep dan Uis di channel Jam Istirahat. Sekarang kita akan melanjutkan rekap film The Gifted episode kedua. Di episode 1 kita sudah tahu bahwa kekuatan Wave adalah teknopati, yakni bisa mengakses jaringan komputer hanya dengan sentuhan tangan. Wah, kalau gini sih bisa buka toko servis nih si Wave. Dan setelah kita tahu bahwa yang masuk pada kelas berbakat adalah 10 orang, di episode 2 ini secara khusus kita akan melihat perkembangan kekuatan dari Om. Dia siswa yang akan menjadi sahabat Peng nantinya. Pasti kalian penasaran kan dengan kekuatan Om? Kalian juga pasti bingung makna dari kelas berbakat itu kan? Nah, bagi kalian yang belum nonton, Uis ingatkan bahwa video ini full spoiler. Makanya yuk, pasang headsetnya, tutup pintu, matikan lampu, dan sediakan tisu. Sebelum itu, Asep mau kenalin mereka satu-satu nih ke kalian. Ini adalah Pun dan Claire. Mereka adalah sepasang kekasih yang nantinya bikin jiwa jomblo kalian berontak. Kemudian ini adalah Mon. Lalu si kembar Jack Joe. Dan terakhir adalah Con. Mereka sedang mencari tahu maksud dari kelas berbakat ini. Pun bertanya bagaimana pendapat mereka tentang kelas berbakat. Dan yang kemarin mereka lihat itu apa? Namtan mengira itu adalah sihir. Namun Claire membantahnya. Ia berpikir bahwa itu terlalu mistis. Kemudian Claire meminta pendapat Wave. Lalu Wave tidak menjawab. Ia malah menunjukkan sebuah video untuk mereka, di mana video tersebut adalah hasil sadapannya. Di sana memperlihatkan Pak Pom dan direktur sekolah sedang berbincang mengenai kekuatan Wave yang sudah ditemukan. Hebatnya, Pak direktur sekolah tersebut menyadari kalau perbincangan mereka sedang diretas oleh Wave. Bukannya cepat-cepat mematikan laptop tersebut, Pak direktur malah memuji kekuatan Wave yang dapat meretas laptop tersebut. Pak direktur juga tahu bahwa mereka sedang berkumpul di ruangan dan sedang merasa cemas. Pak direktur pun menerangkan bahwa sejatinya manusia akan terus berevolusi, sehingga akan memiliki potensi di batas kemampuan manusia pada umumnya. Ia juga menerangkan bahwa faktanya sekolah tersebut dapat mengirimkan gelombang sonik untuk menstimulasi otak dan merubahnya. Namun, hanya mereka saja yang dapat menerima stimulasi tersebut pada saat ulangan. Sebenarnya potensi tersebut tersembunyi di dalam diri mereka, namun mereka belum menyadarinya. Dia juga menjelaskan fungsi kelas berbakat adalah dorongan untuk mengeluarkan potensi tersebut. Jika potensi tersebut dapat dikendalikan, maka sudah pastilah masa depan mereka akan cerah dan berguna bagi negaranya. Pak direktur pun mematikan laptopnya, dan tiba-tiba muncul Om dari bawah. Karakter yang sangat kocak ini ternyata sedang tidur di ruangan itu, dan tak sengaja mendengar percakapan mereka. Om mengira bahwa mereka akan seperti di film X-Men dan ia berlagak seperti Wolverine. Ternyata banyolanya diangkat humor yang rendah oleh temannya. Kasihan. Sim berpindah di kelas 2 tempat Om belajar. Meski ia murid pintar, ia juga sama seperti kalian yang suka menggambar aneh di buku sekolah. Ibu guru yang melihat ia tak fokus dalam belajar langsung bertanya di mana PR-nya. Ternyata Om tidak mengerjakan PR tersebut. Ia beralasan bahwa PR-nya tertinggal di rumah. Bukannya marah, guru tersebut malah menerima alasannya. Kalian tahu kenapa? Ya, karena Pin The Gifted lah yang membuatnya menjadi istimewa. Gile, berasa punya orang dalam dia. Sin berpindah di ruangan kelas berbakat, di mana Namtan sedang meminjamkan pulpennya kepada Om. Faktanya, Om ini seperti aku yang suka kehilangan pulpen di kelas. Pak Pom sedang menjelaskan bahwa potensi mereka itu berasal dari kepribadian, karakteristik, dan perilaku diri sendiri. Ketika Pak Pom sedang menerangkan, ia bertanya, apakah kalian sudah menemukan potensi kalian masing-masing? Para murid pun mengangkat tangannya, kecuali Peng dan Korn. Lalu, Pak Pom pun memerintahkan mereka untuk memperkenalkan diri serta potensinya dan bagaimana itu bisa terjadi. Perkenalan dimulai dari Pun. Pun adalah seorang yang perfeksionis atau yang jago dalam segala hal. Ia bisa menirukan apapun yang ia lihat atau pelajari dalam sekejap. Bukan kang fotokopi ya. Kedua adalah Jack dan Joe. Mereka adalah anak kembar yang memiliki potensi saling tersinkronisasi. Ketiga Namtan. Ia dapat melihat kejadian masa lalu dari benda yang ia sentuh. Keempat adalah Wave. Kalian pasti tahu kan apa potensi dia? Iya, Wave bisa mengendalikan komputer dan alat elektronik lewat sentuhan tangannya.
Selanjutnya adalah Ohom. Ia merasa bahwa potensinya adalah dapat membuat orang tertawa. Wave pun menantang Ohom untuk melakukan stand up komedi. Ohom pun menerimanya. Ia membuat sebuah lelucon tentang nama Wave yang menjadi microwave. Akhirnya, ia berhasil membuat temannya tertawa kecuali si Wave ini. Scene berpindah di kantin sekolah. Di sana, Om dan Peng sedang berbincang mengenai pelajaran tadi. Tiba-tiba datang Namtan. Ia menanyakan di mana pulpen yang ia pinjamkan tadi. Om menjawab bahwa ia lupa di mana pulpen tersebut berada. Namtan pun kecewa dan melarangnya untuk jangan meminjam barangnya lagi. Dasar gak amanah, kasihan kan Namtan? Bukannya merasa bersalah, Om beranggapan bahwa ia bisa saja membelikan pulpen baru yang mirip dengan pulpen tersebut. Peng mengira bahwa Om bukanlah pelawak, melainkan seorang yang pelupa. Karena di awal pertemuannya, Om juga menghilangkan pulpennya Peng. Ketika asik mengobrol, tiba-tiba datang 3 orang siswa yang ternyata adalah salah satunya adalah teman Om. Ia adalah Fok. Fok datang seperti orang ketakutan dan menitipkan tasnya kepada Om. Ia berpesan agar Om menyerahkan tas tersebut sepulang sekolah. Lalu Fok pun meninggalkannya. Ketika tas itu dibuka, ternyata isinya adalah kunci jawaban. Dan seketika datang Bulatda menghampiri mereka. Bulatda pun menanyakan apa isi tas tersebut. Dengan muka tegang dan panik, Om menyerahkan tas tersebut. Gile, deg-degan parah cuy. Kalau sampai ketahuan, bisa panggil ortu tuh. Tanpa basa-basi, Bulatda langsung menarik tas tersebut dan membukanya. Ternyata tas tersebut sudah kosong guys. Hah? Kosong? Astagfirullah. Gimana bisa tuh tas yang tadi isinya kunci jawaban tiba-tiba hilang? Scene berpindah ke kelas berbakat. Di sana, Om sedang memperkenalkan potensinya yang baru ia temukan, yaitu menghilangkan sebuah benda. Di sini, Om berusaha untuk menghilangkan tutup botol sebuah minuman dan ternyata berhasil. Tapi, Pak Pom bertanya kepada Om, bagaimana cara mengembalikan barang tersebut? Om menjawab, kalau barangnya hilang, mana bisa aku kembalikan? Menurut Pak Pom, ia belum bisa mengendalikan potensinya dan harus belajar di kantornya untuk mengembalikan tutup botol tersebut. Scene berpindah di mana Om dan Peng sedang membicarakan pulpen Namtan yang hilang. Peng mengingatkan kepada Om bahwa pulpen itu sangat penting bagi Namtan karena pulpen tersebut adalah pemberian ibunya. Scene berpindah di kamar toilet. Tiba-tiba Om dijegat oleh Fok. Fok menanyakan di mana tas dia yang berisikan kunci jawaban. Om menjawab bahwa tas tersebut sudah hilang, tidak tahu kemana. Fok pun tidak percaya dan terus meminta. Tak terima tasnya hilang, Fok malah membuli Om dengan memaksa tangan Om di sebuah pengering tangan yang mengakibatkan tangan Om melepuh kepanasan. Fok juga mengancam Om jika tidak mengembalikan kunci jawabannya besok, maka Om akan menerima akibatnya. Lanjut, Scene berpindah di ruang kantor Pak Pom. Di sana, Om sedang dilatih oleh Pak Pom untuk mengendalikan potensinya. Om ditugaskan untuk menghilangkan sebuah apel. Tapi bukannya apel yang hilang, malah dompet Pak Pom yang hilang. Panik tuh panik. Di sini Om terlihat tegang dan ketakutan karena memikirkan masalah tadi. Pak Pom pun melihat tangan Om dan menyadari bahwa ada yang tidak beres. Pak Pom pun menanyakan kepada Om apa yang terjadi. Om pun menceritakan semuanya kepada Pak Pom tentang masalah ia dengan Fok. Scene tiba-tiba berpindah ke ruang Bulatda. Di sana terlihat Fok yang sedang dicukur oleh Bulatda karena rencana dia mencuri kunci jawaban sudah terbongkar. Lanjut, adegan berpindah di kamar mandi. Di sana, Om sedang buang air kecil. Tiba-tiba datang Fok dengan ekspresi marah. Ia menyalahkan Om karena memberitahukan masalahnya kepada Bulatda. Tapi Om membantahnya. Ia hanya memberitahukan masalah tersebut kepada Pak Pom. Tak terima rambutnya dipotong karena Om, Fok menjatuhkan Om dan menendang-nendangnya. Aduh, kalian jangan gini ya guys, tak patut. Saat Fok terus menyerangnya, Om tanpa sengaja mendorong Fok dengan keras ke arah salah satu bilik WC. Tiba-tiba Fok pun hilang seketika tanpa meninggalkan jejak. Dan kejadian tersebut dibarengi dengan lampu WC yang konslet dan hidung Om yang mimisan. Scene berpindah ke ruangan kelas berbakat. Di sana, Peng melihat Om gelisah. Peng mencoba menanyakan tentang apa yang terjadi, namun Om menutupinya. Pak Pon pun datang. Ia menanyakan kepada murid kelas berbakat tentang Folk yang hilang. Tiba-tiba Wave menjawab,
Faktanya, ia meretas CCTV toilet sekolah. Hal ini ia lakukan karena Wave pernah dipermalukan oleh Om. Wave pun membalasnya dengan menayangkan tayangan CCTV tersebut. Pasalnya, toilet sekolah yang di sana terlihat Volk dan Om memasuki toilet. Anehnya, Volk tidak keluar-keluar. Malahan, Om lah yang keluar dari toilet tersebut sendirian. Om yang ketakutan pun keluar dari ruangan tersebut, disusul dengan Peng dan Pak Pom yang mengejarnya. Di sini juga terlihat bahwa pulpen Namtan yang dikira hilang ternyata ada di tempat pensil Om. Misteri lagi nih. Scene berpindah di mana Peng memasuki lab komputer. Ternyata di sana terdapat Om yang sedang bersembunyi. Peng pun mengajak Om untuk menyelesaikan masalahnya, bukan malah diam dan bersembunyi. Om menjawab bahwa ia tidak melakukan apa-apa karena ia tidak bisa mengendalikan potensinya. Tiba-tiba Namtan datang. Ia memberitahukan bahwa Om bisa mengembalikan Volk karena Om bisa mengembalikan pulpen Namtan yang hilang. Tapi Om tidak tahu caranya. Peng pun mengerti tentang kemampuan Om. Ia berpendapat bahwa apa yang Om hilangkan tidak hilang, tetapi masih ada di tempatnya, namun tidak bisa ditemukan. Begitu juga dengan Volk. Scene berpindah di kamar mandi tempat Om menghilangkan Volk. Di sini Peng berusaha agar Om mengingat apa yang Om pikirkan saat mengembalikan pulpen Namtan. Om mengatakan bahwa ia tidak melakukan apapun, tapi ia merasa bersalah dan ingin mengembalikan pulpen tersebut. Nah, Peng langsung menyimpulkan bahwa cara Om mengembalikan Volk adalah Om harus merasa bersalah dan menginginkan Volk kembali. Om pun mencobanya, tapi Om terlihat belum tulus dan serius, karena faktanya Om menginginkan Volk hilang lantaran ia suka membulinya. Akibatnya Volk tidak bisa kembali. Peng terus mensugesti Om bahwa ia harus percaya diri dan jangan mementingkan diri sendiri. Om juga harus tulus dan memikirkan kebaikan Volk. Om harus menghilangkan pikiran buruk mengenai Volk. Akhirnya, Om menyadari bahwa selama ini dia salah. Ia hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Om harus selalu mengingat kebaikan Volk, karena dengan memikirkan kebaikan Volk, ia akan merasa bahwa Volk itu sangat berharga baginya. Scene tiba-tiba berpindah ke flashback masa lalu Om saat SMP. Di sana terlihat bahwa Volk merupakan teman yang dapat menghibur Om di saat Om kesal dan menyendiri. Seketika Om ingat bahwa selama ini orang yang memberitahukan dia adalah Volk, bukan ibunya. Om pun kembali memanggil Volk dengan tulus dan penuh rasa bersalah. Om menangis dan sangat berharap bahwa Volk bisa kembali. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar mandi yang ternyata suara tersebut adalah suara Volk. Volk tiba-tiba kembali dengan badan basah kuyup dan Pak Pom pun datang. Scene berpindah di ruangan kelas berbakat. Om sedang mempresentasikan dirinya yang sudah bisa mengontrol potensinya. Ia dipuji oleh para teman-temannya dan Pak Pom karena ia mengakui kesalahannya di depan teman-teman sekelasnya. Scene berpindah saat Om berjalan. Tanpa sengaja, Om berpas-pasan dengan Volk. Tetapi Volk di sini terlihat aneh. Ia seperti tidak mengenali Om dan menghiraukannya. Peng pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Om pun menjawab, "Ya, aku tidak apa-apa." Oke guys, film ditutup dengan rapi dan penuh misteri. Di sini kita bisa mengetahui bahwa kekuatan Om sebenarnya adalah ia bisa menghilangkan dan mengembalikan suatu benda bahkan manusia dengan sentuhannya. Mengerikan bukan? Namun dari episode ini kita bisa mengambil pesan yang dalam, bahwa pertemanan bisa hancur karena kita selalu mengingat keburukan teman. Ya, peribahasanya nilai setitik bisa rusak susu belanga. Artinya hanya karena satu kesalahan teman bisa menutupi 1000 kebaikan dan membuat pertemanannya menjadi rusak. Kalian pasti penasaran kan kekuatan siapa lagi yang akan dikuak di episode selanjutnya? Saya pun begitu, karena di setiap episode terus menyimpan misteri yang akan membuat kamu penasaran. Kami undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam rekap film kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lewatkan rekap film episode ketiga The Gifted di channel Jam Istirahat. See you, Jomboners!